Hai kawan catur, selamat datang kembali di kanal Chess at a Glance. Semoga Anda semua sehat dalam limpahan rahmat pemilik jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kholik, ya Ilahi Robbi. Kawan catur, seperti kita ketahui, Richard Rapport telah lolos menjadi salah satu peserta turnamen kandidat penantang juara dunia yang saat ini dipegang Magnus Carlsen, yang rencananya diselenggarakan bulan Juni-Juli tahun 2022 ini di Madrid, Spanyol. Momentum ini tidak terlepas dari performanya yang apik di leg kedua turnamen FIDE Grand Prix di Belgrade. Walaupun suasana di bawah bayang-bayang ketegangan karena suhu politik, turnamen ini memberikan kepuasan bagi Richard Rapport, seorang Hungarian yang tinggal di Belgrade, Serbia selama 7 tahun belakangan ini. Perjuangan Rapport menuju tempat pertama di FIDE Grand Prix ini tidaklah mudah. Richard memulai dari grup C bermain melawan Vidit Santos Gujarati, Vladimir Vidosev, dan Alexei Shirov dengan hasil 4 draw dan 2 menang. Kedua kemenangan itu melawan Vidit Santos. Richard Rapport mengamankan juara grup dan mendapatkan tiket menuju semifinal atau fase knockout. Di semifinal, ia harus menghadapi Maxim Vachier-Lagrave, MVL, juara dunia Blitz dan juara grup D, yang dijuluki sebagai grup neraka karena bertengger Grandmaster kuat Mehmet Yarov, Yu Yangyi, dan Alexander Predke. Di partai pertama semifinal, Richard Rapport mengalahkan Vachier-Lagrave dan yang mengejutkan melalui pembukaan favorit pemain Prancis ini, Grunwald. Kita tonton partainya. Rapport memulai langkah dengan D4, dijawab MPL dengan kuda F6, C4, G6, kuda C3, D5. Di fase grup melawan Mehmet Yarov, Vachier memilih pembukaan gambit menteri ditolak. Tapi dalam momen kritis ini, ia memainkan senjata andalannya, Grunwald. Partai berlanjut dengan C makan D5, kuda makan D5, E4, kuda makan C3, B makan C3, gajah G7, gajah C4. Rapport memilih jalur pengembangan variasi klasik. Saya perhatikan bahwa di turnamen Grand Prix ini, persiapan Rapport dalam opening sangat nyata dan jelas sasarannya. Demikian tulis Grandmaster Alex Golovic dalam British Chess Magazine edisi April 2022. Kita akan melihatnya dalam partai ini. Hitam melanjutkan C5, kuda E2, rokade pendek, gajah E3, kuda C6, benteng C1. Menurut database Masters, langkah paling banyak yang dipilih putih di sini adalah 10 rokade pendek. Tetapi Rapport mempunyai ide untuk memberi efek kejut dengan memilih langkah lain.
C makan D4, C makan D4, Menteri A5 skat, benteng C3. Inilah ide report yang membuat MVL tenggelam dalam analisis. Langkah Raja F1 pernah terjadi di partai Shirov versus Kamsky tahun 1992 dengan lanjutan Gajah D7, H4, benteng FC8 dengan tanda tanya, H5, kuda D8, F3, gajah A4, Menteri D3, B5, gajah D5, benteng makan C1 skat, gajah makan C1, benteng C8, H makan G6, H makan G6, gajah H6, gajah makan H6, benteng makan H6, E6, F4, benteng C2, Menteri H3, Raja F8, E5 dengan 2 tanda tanya. Stockfish menyarankan Menteri H4. Raja E7, benteng makan G6, kembali dengan 2 tanda tanya. Menteri D2, Raja G1, F makan G6, Menteri H7 skat, Raja E8, F5, E makan D5, F6, Menteri B4, Menteri makan G6 skat, Raja D7, E6 skat, kuda makan E6, Menteri F7 skat, Raja D8, Menteri makan E6, Menteri E1 skat, Raja H2, Menteri makan E2, Menteri makan D5 skat, Raja C7, F7, Menteri E7, dan putih menyerah melihat kalah perwira yang banyak. Kita kembali ke jalur partai utama. E5, langkah yang tampaknya menggoda ini memberikan keuntungan jelas bagi putih. Report sendiri menunjukkan bahwa setelah langkah bagus gajah G4, F3, benteng AD8, hitam memperoleh permainan memuaskan. Kini mengambil gajah adalah buruk bagi putih. F makan G4, kuda makan D4, gajah D2, kuda makan E2, benteng D3, benteng makan D3, gajah makan A5, benteng makan D1 skat, raja makan D1, kuda D4, dengan kemenangan hitam di babak akhir. Kita kembali ke jalur partai utama. Setelah langkah E5, putih melanjutkan dengan D5, kuda D4, gajah D2. Langkah bagus ini melepaskan diri dari pen dan bersiap menukar kuda hitam yang kuat di pusat papan. Gajah D7, kuda makan D4, E makan D4, benteng C1,
Menteri A3, Menteri B3. Putih akan lebih mudah dalam permainan akhir karena bidak pusatnya siap melaju, sementara hitam perlu hati-hati untuk tidak kehilangan pion D4. Pada saat yang sama, bidak-bidak hitam di sayap menteri bukanlah ancaman yang nyata. Hitam tidak dapat menciptakan bidak-bidak bebas karena gajah terang putih menjaga dengan efektif. Menteri makan B3. Lari menuju petak D6 adalah lebih buruk. Setelah Menteri D6, rokade pendek dengan ancaman gajah B4, putih sangat unggul. Pion-pion pusatnya sangat kuat, apalagi dengan dukungan oleh menteri dan 2 gajahnya. Gajah makan B3, benteng A E8. Fajir mencoba bertarung dengan semangat menyerang bidak-bidak pusat dengan F5, tetapi ini hanya akan memperburuk posisinya. Lebih baik melawan di lajur C. Walaupun putih tetap di atas angin setelah benteng FJ8, Raja E2, gajah B5 skak, Raja F3. Setidaknya hitam dapat menghentikan laju bidak putih di pusat. F3, F5. Sepertinya hitam mempunyai serangan di sepanjang lajur E, tapi setelah serangkaian langkah paksa, putih bertahan dan membelokkan aktivitas buah hitam. Benteng FJ7 mengancam gajah D7, gajah B5, A4. Serangan lanjutan terhadap gajah hitam karena putih ingin menguasai petak D7, di mana pionnya akan tiba dalam 2 langkah depan. Gajah D3, D6 skak, Raja D8, D7. Inilah tujuan putih. Kini benteng hitam harus meninggalkan lajur E. Benteng B8. Jika benteng D8 akan datang gajah G5. Gajah B4 mengaktifkan gajah gelap dengan menang tempo. Langkah lanjutan berikut adalah terpaksa, tetapi hitam tidak bisa menghindar kerugian material. Gajah E5. Jika benteng FD8, gajah E7, putih akan menang kualitas. Setelah gajah E5, gajah makan F8, gajah makan C7, gajah E7 mengancam mat dengan gajah F6, sehingga hitam tidak punya waktu untuk mengambil bidak E4. Raja G7, E5, B5. Sebuah percobaan putus asa dalam serangan balasan. Bidak E5 adalah tabu karena gajah makan E5, D8 promosi menteri, hitam akan kehilangan bentengnya. Gajah F6 skak, Raja F8, E6 mengancam E7 skak mat. Gajah D8. Hitam hampir tidak bisa mengatur buahnya untuk membendung pion-pion putih. Gajah E5,
benteng B6, gajah makan B4, benteng C6, A makan B5, gajah makan B5. Setelah benteng C1 skak, raja D2, benteng makan H1, gajah C5 skak, raja G7, E7. Salah satu pion akan promosi menjadi menteri. Raja F2. Akhirnya putih mendapatkan kesempatan bentengnya untuk bergabung dalam permainan. Ini hanyalah soal waktu sebelum pion-pion bergerak maju dan menang lebih banyak material. Raja E7, gajah E3 mengancam gajah G5 skak. Gajah B6, benteng D1. Kini pion D siap didorong untuk promosi. Gajah makan E3 skak, raja makan E3, benteng C3 skak, raja F4. Di sini hitam menyerah setelah raja F4, benteng D3, benteng makan G3, gajah makan D3, raja G5, gajah B5, raja H6. Hitam tidak tertolong lagi karena putih akan merampas pion-pion di sayap raja. Performa yang menawan dari repot di tengah suasana genting di Belgrade. Masih menarik untuk menyaksikan aksi repot di partai final. Kawan catur, semoga bermanfaat dan terus sebar kebaikan bagi sesama. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam Gens Una Sumus.